Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalnisa Novia dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil resume materi 1 sampai 3 mata kuliah manajemen rantai pasok. Yang pertama, saya akan membahas mengenai supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Ada 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain. Yang pertama, aliran barang dari hulu ke hilir. Misalnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. SCM atau Supply Chain Management merupakan metode, alat, atau pendekatan dalam pengolahan supply chain. Pendekatan yang ditekankan dalam SCM adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. SCM tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal perusahaan, menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. Area cangkupan SCM mengacu pada perusahaan manufaktur. Yang pertama ada kegiatan merancang produk baru, yang kedua kegiatan mendapatkan bahan baku, yang ketiga kegiatan merencanakan produksi dan persediaan, keempat kegiatan melakukan produksi, dan yang kelima kegiatan melakukan pengiriman. Tantangan dalam mengelola supply chain. Yang pertama ada kompleksitas struktur supply chain, yang kedua ketidakpastian pihak pembeli, supplier maupun internal perusahaan. Fungsi fisik dan mediasi pasar. Yang pertama, kegiatan mediasi pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirim oleh supply chain. Yang kedua, melakukan survei pasar untuk mendapatkan model produk apa yang disukai oleh pelanggan pada suatu musim jual, merancang produk yang mencerminkan keinginan pasar tersebut, meramalkan tingkat permintaan dan pelayanan purna jual merupakan aktivitas media pasar. Ketiga, kegiatan mediasi sangat penting bagi supply chain yang memproduksi produk inovatif. 4. Kegiatan fisik dan mediasi pasar harus berjalan sesuai sinergis di dalam supply chain. Peran teknologi internet dalam konteks supply chain management. Yang pertama, electronic procurement, yang kedua, electronic fulfillment. Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya ingin memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dengan kualitas yang bagus, namun tidak semua dari mereka yang menerapkan pendekatan yang integratif dan kolaboratif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai MRP dan keunggulan kompetitif. Hakikat rantai pasok adalah jaringan organisasi bisnis yang menyangkut hubungan ke hulu atau upstream dan ke hilir atau downstream dalam proses kegiatan yang berbeda yang menghasilkan nilai yang berwujud dalam bentuk barang dan jasa di tangan pelanggan terakhir. 3 hal yang dikelola dalam MRP. Yang pertama ada material flow, yang kedua financial flow, dan yang ketiga information flow. Perbedaan manajemen logistik dan MRP. Manajemen logistik yang pertama mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan, yang kedua berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Sedangkan manajemen rantai pasok yang pertama mengutamakan arus barang antar perusahaan dari hulu ke hilir. Yang kedua mengusahakan hubungan dan koordinasi antar proses dari perusahaan-perusahaan lain, dari supplier hingga sampai ke pelanggan. Keunggulan MRP. Kunci keberhasilan suatu perusahaan antara lain yang pertama, kemampuan untuk memiliki dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, kemampuan untuk membedakan diri di mata konsumen dari para pesaingnya. Yang ketiga, bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang lebih tinggi. Filosofi MRP antara lain yang pertama, mengelola supply of goods sejak dari sumber bahan mentah sampai customer sebagai suatu kesatuan yang integratif dan bukan mengelola supply of goods sebagai suatu seri dari kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. Yang kedua, mengembangkan partnership dan co-marketship dengan organisasi baik upstream maupun downstream.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.